Dan untuk membahas terkait calon jemaah haji yang belum bisa melunasi biaya haji, kami terhubung dengan Nur Khoidah, Kasih PHU Kemenak Kabupaten Kendal. Kita akan ke Bu Khoidah. Ibu, selamat siang Ibu Khoidah. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Newsline siang ini Ibu. Ibu masih ada ini calon jamaah haji yang belum melunasi biaya hajinya. Apakah ada kebijakan masa tenggang seperti itu Bu untuk memberikan kesempatan pada calon jamaah haji ini untuk melunasi? Masih ada waktu sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 ini sampai jam 3, jam 15 Nah, sore. seandainya Bu, kalau di waktu yang ditentukan 12 Mei tadi ternyata masih banyak Bu yang belum bisa, seperti apa Bu antisipasinya? Ya, antisipasinya ya kemarin kan sudah kami infokan lewat KUA penyuluh ke rumah-rumah untuk kuota jamaah haji yang sudah ada di Kabupaten Kendal itu untuk bisa memberikan informasi untuk bisa melunasi. Andai kata sampai dengan batas waktu tanggal 12 ini belum melunasi, berarti dia akan menunda keberangkatannya. Baik, jika nanti ditunda keberangkatannya, apakah nanti juga dari Kemenak akan mengatur ulang keberangkatan yang belum melunasi ini di tahun berikutnya atau mengantri berapa lama lagi, Bu Nur Khoidah? Itu sesuai dengan urutan porsinya, Pak. Untuk yang menunda tetap diperhitungkan untuk di tahun tahun depan. Oke. Baik. Nah, ini kalau misalnya ada calon jemaah yang memutuskan membatalkan atau meninggal dunia begitu, apakah dana sebelumnya yang sudah disetorkan bisa dikembalikan, Ibu? Dana pelunasannya bisa diambil. Nanti sewaktu akan ada info keberangkatan tahun haji berikutnya, dana itu bisa dibayarkan kembali sesuai dengan ketentuan yang ada di tahun akan datang. Iya, Ibu, kalau misalnya ada jemaah haji yang belum melunasi di tahun sebelumnya seperti 2020 dan juga 2022 yang akan diberangkatkan di tahun ini. Namun kalau ditunda diberangkat tahun depan, nanti pelunasannya untuk biayanya akan mengikuti biaya yang terbaru atau biaya sebelum dia mendaftarkan sebelumnya, Ibu Nur Khoidah? Sesuai dengan ketentuan itu mengikuti ketentuan yang ada di tahun berikutnya, Pak. Oh, ketentuan di tahun berikutnya. Berarti kalau misalnya di tahun sebelumnya 39 juta, seperti itu di tahun berikutnya naik menjadi 49 juta, mengikuti di tahun berikutnya, seperti itu Bu Nur Khoidah ya? Tapi ada kriteria-kriteria tertentu. Kalau tahun ini, kemarin yang sudah melunasi di tahun 2020, itu untuk tahun 2022 ini hanya memberikan konfirmasi ke bank. Ibu, kalau boleh tahu ada tidak Bu kumpulan informasi atau data apa yang sebenarnya menjadi kendala para calon jemaah haji ini belum melunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan? Mungkin ini kan bisa menjadi salah satu antisipasi ke depan ya untuk membantu para calon jemaah haji agar lancar begitu pelaksanaan hajinya. Iya, untuk yang di Kabupaten Kendal itu, untuk yang menunda tahun 2024, itu antara lain karena wafat, kemudian karena tidak ada pendamping lansianya, kemudian tidak ada penggabungan, Mbak. Gitu. Karena wafat. Ada juga yang kerja di luar negeri. Itu untuk yang belum melunasi, Bu ya? Halo? Ya, Ibu Nur Khoidah, untuk yang tadi dikatakan alasannya ada yang wafat, kemudian ada yang bekerja di luar negeri, kemudian masih ada juga yang tidak ada pendampingnya, itu artinya mereka memang Ya, sengaja menunda seperti itu? penggabungan tahun ini juga, begitu Pak. Baik. Terus ada yang baru melahirkan, gitu juga. Oke, nah Ibu, ini mumpung masih ada waktu sampai dengan tanggal 12 Mei, boleh nggak mungkin saran Ibu untuk para calon jemaah yang mungkin menyaksikan Newsline kali ini, apa saran atau tipsnya agar tetap terinformasi begitu jelang nanti 12 Mei di batas akhir masa pelunasan? Kami selalu memantau, Mbak, Mas ya.
selalu memantau lewat penyuluh agama, lewat KUA, untuk selalu memantau calon jemaah haji ini ke rumah-rumah. Selalu dipantau, bisakah sampai dengan tanggal 12 ini didorong untuk bisa melunasi. Kalau dia memang sudah mampu untuk bisa melunasi tahun ini atau hari ini. Kita waktu tinggal 2 hari gitu. Baik, ada baiknya Kita semaksimal mungkin membantu kepada calon jemaah haji kita. membantu seperti apa Bu yang bisa diberikan? Konkretnya seperti apa, Bu? Ya. Kita lewat penyuluh agama di setiap desa itu akan sudah kita berikan data-data calon jemaah di tiap-tiap desa, di tiap kecamatan itu, bersama dengan KUA, untuk datang ke rumah calon jemaah itu untuk dipantau apakah dia memungkinkan untuk bisa melunasi di hari ini atau tidak gitu. Oh, jadi lebih Baik. kepada bantuan Pemantauan. informasi dan pemantauan. Baik, terima kasih Bu Nur Khoidah. Selaku Kasih PHU Kemendak di Kabupaten Kendal sudah bergabung bersama kami di Newsline. Selamat kembali beraktivitas Ibu Nur Khoidah.